kalau mungkin ya ketua OSIS juga manusia ya Kak ya, pasti punya harus bisa menjaga diri kita kan, kita harus bisa menempatkan diri sesuai porsinya gitu. Teman-teman masih ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di Media Pelajar Lampung Podcast. Hari ini, siang ini kita kedatangan bintang tamu spesial, Kak Tasya dari SMA Negeri 1 Talang Padang. Kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan OSIS di SMA 1 Talang Padang. Buat teman-teman silahkan join, stay tune live IG kita dan juga podcast Media Pelajar Lampung Podcast. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, komentar, dan share. Untuk awalnya kita kenalan dulu sini sama Kak Tasya. Silakan Kak Tasya, kenalan dulu. Halo teman-teman, kenalin nama aku Tasya Angelina, asal aku dari Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, bersekolah di SMA Negeri 1 Talang Padang, yaitu masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Oke, jadi Kak Tasya ini salah satu siswa tapi juga aktif berorganisasi. Iya, nanti banyaklah hal-hal yang kita tanyakan terkait dengan aktivitas organisasi OSIS di SMA 1 Talang Padang. Ini, tapi sebelumnya kita ngomong-ngomong tentang pembelajaran dulu nih Kak Tasya. Oke. Ini pandemi alhamdulillah udah mulai mereda lah, menurun. Tapi gimana sih kondisi pembelajaran di SMA 1 Talang Padang sekarang? Oke, untuk pembelajaran di SMA Negeri 1 Talang Padang Kak, alhamdulillah sekarang udah full 100% karena kan kelas 3-nya sekarang udah gak sekolah lagi lah ya. Lulus jadi ya? udah lulus, dan untuk kelas 1 SMA dan kelas 2-nya itu udah full sekolah semua, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, jadi di SMA 1 Talang Padang sudah full 100% alhamdulillah. Mungkin bagi daerah yang lain menyesuaikan aja ya, mungkin berbeda-beda kondisinya, tapi alhamdulillah di Tanggamus sudah 100%. Ini perbedaannya nih menurut Kak Tasya ini. Apa bedanya, kan Kak Tasya udah mengalami beberapa kali sistem pembelajaran ya karena pandemi ya. Apa perbedaan nih tatap muka sama daring? Mungkin positif negatifnya lah. Bisa diceritakan nggak ini? Kalau untuk kalau offline ya Kak, offline itu kita seru, bisa bareng teman-teman, bisa ngobrol-ngobrol pastinya. Jadi kayak suka dukanya itu benar-benar kerasa, bisa ketemu sama guru-guru. Jadi kalau daring itu kita sendiri di rumah, kayak nggak bisa sama temen kan karena belajarnya di rumah, dan pastinya kayak mau belajar nantilah, pengen rebahan dulu gitu kan. Banyak godaannya kan? Iya, banyak godaan. Apalagi puasa ya. Nah, bener banget. Alhamdulillahnya udah tatap muka kan. Iya. Tapi kalau misalnya masih daring pasti boring sekali ya teman-teman. Bener banget Kak. Nih ngomongin SMA 1 Talang Padang nih, ada berapa jurusan nih di sekolah Kak? Kalau untuk di Semantap itu 2 jurusan Kak, itu IPA dan IPS. Ya, mungkin sama dengan sekolah teman-teman juga ya, rata-rata sih IPA atau IPS. Iya. Fasilitas yang dimiliki nih sama SMA Negeri 1 Talang Padang, kira-kira ada apa nih? Kalau sekolahnya biasa lah ya, mungkin punya aula, mungkin punya lab, dan lain-lain. Mungkin yang spesial ada nggak nih Kak Tasya? Untuk yang spesial alhamdulillah ada Kak, ada ruang khusus untuk IT juga, dan di situ juga ada untuk podcast. Jadi keren ya. di situ kemarin lomba, jadi lombanya itu langsung podcastnya di sekolah Kak. Jadi udah terfasilitasi lah. Alhamdulillah SMA 1 Talang Padang memiliki fasilitas podcast yang dimiliki sama sekolahan. Jadi siswanya bisa memanfaatkan, mengoptimalkan juga fasilitas yang dimiliki. Mungkin bagi sekolah-sekolah yang lain bisa nih mengajukan proposal atau mungkin mengadakan minta sama pihak sekolah ya, pihak komite ya, untuk diadakan fasilitas IT, baik itu berupa mungkin podcast atau mungkin studio dan lain sebagainya ya. Itu gimana Kak kegiatan podcastnya, materinya terkait apa nih kalau di SMA Talang Padang ini? Oke, kalau untuk podcastnya itu ya mengalir aja Kak, kayak kita bisa podcast tentang keseharian kita juga, tentang pembelajaran. Jadi kayak ya kita sharing-sharing bareng teman-teman juga pastinya, dan juga ya pasti untuk teman-teman itu juga biasanya kita ngundang dari siswa-siswi juga sih Kak. Perwakilan mungkin kelas, mungkin ada siswa yang berprestasi, ada siswa yang memiliki keterampilan tertentu ya Kak. Iya, benar banget Kak. Jadi kayak siswa-siswa yang berprestasi diajak juga, diundang, saling sharing-sharing gitu. Untuk yang mengisi sendiri itu ditanggung jawabin di OSIS atau mungkin
ada guru tertentu gitu? Kalau untuk podcast alhamdulillah dipercaya untuk OSIS Kak. Jadi udah dari sekolah sangat support ya, udah sangat percaya lah. Jadi mungkin dari pihak guru juga bisa ikut gitu kan, dari siswa pun udah sangat dikasih tanggung jawab begitu ya Kak ya? Iya benar banget Kak. Ini kalau ngomongin tentang kelas nih di SMA 1 Talang Padang ini ada berapa lokal atau kelas yang tersedia? Oke, jadi kalau untuk kelas 1 SMA itu sendiri Kak, setiap kelas itu ada 10. Jadi 5 kelas untuk IPA dan 5 kelas untuk IPS. Jadi ada 10 lokal ya teman-teman. Iya Kak. 5 untuk IPA. 5 untuk IPS. Cukup iya. merata. Jadi setiap angkatan itu ada 10 kelas. Kelas 1 10 kelas, kelas 2 10 kelas, kelas 3 juga 10 kelas. Wow, ini banget ya, apa namanya, besar. Kalau dihitung-hitung mungkin itu sekitar 1000-an ada Kak? Iya Kak, benar, kurang lebih 1000 siswa. Kalau satu kelasnya berapa kira-kira? Satu kelas itu kurang lebih 34 atau 32 siswa. Oke, jadi standar nasional kita mungkin 30 sampai 36 lah ya. Iya. Itu 34 udah sangat standar. Jadi udah full tatap muka, kemudian memiliki fasilitas yang cukup bagus gitu kan. Next ini ke kegiatan eskul OSIS-nya nih. Jadi biasanya kan kalau sekolah itu punya banyak eskul nih. Ini bisa Kak Tasya jelaskan nggak kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 Talang Padang nih apa saja nih eskulnya? Oke, kalau untuk eskul itu ada banyak Kak. Kalau untuk organisasi pertama OSIS Pramuka ya Kak, dan juga ada Paskibra, PMR, terus PIKR, dan juga ada basket, kesenian kayak seni tari, seni musik gitu kan, kayak untuk vokal solo gitu kan, nyanyi untuk kegiatan-kegiatan itu juga ada basketball. Jadi banyak. Basket, iya, banyak. Jadi futsal. ada kurang lebih ada 16 ekstrakurikuler. Ada 16 ekstrakurikuler ya teman-teman. Jadi cukup banyak nih. Mungkin dari semua ekstrakurikuler itu menyesuaikan ya, iya, kayak karena pandemi juga. Tapi udah mulai aktif nih. Iya Kak, alhamdulillah udah mulai aktif untuk setiap kegiatan yang ada di sekolah. Jadi jangan khawatir untuk adik-adik yang SMP, SMA 1 Talang Padang itu punya banyak eskul. Iya, bener banget apalagi Kak. kegiatan OSIS-nya dan juga pramukanya ya. Nih ngomong-ngomong masalah organisasi nih Kak Tasya. Kak Tasya itu kok memilih aktif gitu kan, berorganisasi. Sebenarnya kan banyak juga sih kegiatan lain gitu kan. Iya. Kenapa yang Kak Tasya pilih itu OSIS dan aktif lagi di situ? Oke, kalau menurut saya Kak, aktif di OSIS itu emang dari SMP karena saya rasa kalau di OSIS itu asik Kak bawaannya. Kita bisa kegiatan terus dan pastinya kayak dispen nih gitu kan, ada kegiatan-kegiatan gitu, dan pasti bisa nambah relasi kita kan, pengalaman, dan juga kita ikut organisasi itu jadi jembatan kita loh Kak. Jembatan karena kita udah punya pengalaman kan berorganisasi, dan pastinya cara kita berbicara juga udah tertata dan udah bisa berpublic speaking dengan lancar lah gitu. Jadi bisa menjadi jembatan kita untuk ke masa depan. Jadi ini udah bukti nyata ya teman-teman kalau aktif organisasi itu banyak banget manfaatnya. Salah satunya public speaking ya. Jadi bisa ngobrol ke mungkin orang yang lebih dewasa gitu kan, ke orang-orang yang penting yang memang public speakingnya udah bagus gitu kan. Jadi walaupun umurnya masih muda nih, masih berapa Kak sekarang? Sekarang umurnya masih 16 tahun. 16 tahun tuh kan udah kelebihannya udah banyak. Untuk Pak Samsul sendiri organisasinya pas SMA ikut apa aja nih? Kalau Pak Samsul sebenarnya dulu ikut seni, Pak Samsul guru seni di sini. Guru seni. Aktif juga di kegiatan kesenian. Okay. Jadi memang kalau untuk kegiatan kayak OSIS gitu mungkin belum ya. Cuma Pak Samsul baru internal seni aja, mungkin ngadain teater gitu. Kemudian sering ikut lomba menggambar, lukis gitu-gitu. Jadi passionnya emang ke seni ya Pak ya? Passionnya kebetulan itu, dan alhamdulillah fokus gitu, alhamdulillah konsisten. Itu yang Pak Samsul bersyukur banget. Nah ini minta tolong sama Kak Tasya juga, teman-teman yang lain juga, kalau bisa kalau udah aktif konsisten. Karena nanti hasilnya itu sangat besar banget. Iya, bermanfaat banget ya Kak ya. Jadi jangan sampai baru ikut sedikit pindah lagi, ikut sedikit pindah lagi, kok kayaknya sana lebih seru, nggak konsisten dengan satu tujuan gitu ya. Insya Allah nanti kalau kita konsisten, kalau kita komit, fokus, hasilnya bagus gitu kan. Nih di SMA 1 Talang Padang juga ada MPK. Mungkin Kak Tasya bisa jelasin apa sih perbedaannya OSIS sama MPK? Jadi OSIS di SMA 1 Talang Padang sendiri itu alhamdulillah ada MPK Kak, Majelis Perwakilan Kelas atau Permusyawaratan Kelas. Itu fungsinya kayak dari perwakilan kelas itu bisa
usul dari perwakilan MPK itu tadi, misalnya dari kelas sendiri itu usul dong ke OSIS adain kegiatan ini pas bulan Ramadan ini contohnya Kak ya. Jadi fungsinya itu OSIS sama MPK itu saling kerjasama Kak. Dari OSIS itu menampung aspirasi sama pendapat-pendapat dari MPK itu tadi. Jadi saling bekerja sama. Jadi sebenarnya MPK itu perwakilan dari kelas, kemudian OSIS ini adalah orang yang memang bekerja atau bekerja sama untuk mewujudkan aspirasi dari perwakilan dari kelas siswa tersebut. itu tadi. Kalau misalnya siswa itu punya ide gitu kan, bisa disampaikan ke ketua ke OSIS, MPK baru ke OSIS. Ke MPK dulu teman-teman, baru ke OSIS gitu. Jadi lebih terstruktur lah. Iya, lebih terstruktur Kak. Jadi ada tata caranya gitu. Jadi udah kayak pemerintahan gitu. Iya. Ini mungkin Kak Tasya bisa ngasih pandangan ke teman-teman yang di rumah nih ya. Seberapa pentingkah kita ikut organisasi ini bagi teman-teman yang mungkin belum mungkin belum aktif, karena kan pandemi kemarin cukup membatasi kita untuk ruang geraknya lah gitu. Jadi memulai organisasinya gimana? Mungkin kalau kata saya dari kecil kan. Nah ini teman-teman yang udah masuk SMA nih mau mulainya dari mana gitu kan? Gimana Kak? Jadi kalau organisasi itu emang benar-benar penting Kak. Kalau menurut saya, karena saya juga aktif ya dari SMP gitu kan. Ke organisasi itu kita bisa ngebentuk karakter kita, bisa ngembangin jati diri kita, dan juga kita bisa cari kemampuan kita ada di mana sih. Kita passionnya di mana sih? Jadi organisasi itu benar-benar sepenting itu loh Kak untuk diri kita, dan bisa itu tadi kembali ke yang awal tadi, jembatan untuk masa depan kita. Jadi ada relasi, ada pengalaman, dan kita juga biasanya kalau organisasi yang di luar sekolah gitu ya Kak, kita kan biasanya terjun ke masyarakat tuh. Jadi kita bisa gimana sih cara bersosialisasi ke masyarakat. Jadi bisa udah berkarir gitu kan dari SMA sambil berkarir di luar sekolah gitu. Jadi sebenarnya internalnya dapat, eksternalnya juga dapat. Mungkin bagi teman-teman yang mau ikut berorganisasi itu bisa dari yang disukai dulu kali ya. Iya Kak. Hobi lah ya. Semua orang pasti punya hobi masing-masing ya. Nah, ikut organisasi dari yang paling disukai dulu. Misalnya suka olahraga ya, ikut eskul olahraga dulu. Atau mungkin yang suka seni, ikut kesenian. Nah, nanti di situ ketemu teman-teman, publik lah boleh dibilang, yang beraneka ragam. Nah, itu di situ bisa tambah relasi juga ya. Iya, benar banget Kak. Jadi kayak kita harus ngembangin kemampuan kita itu harus dikembangin gitu, jangan dipendam, karena kalau kependam itu kita bingung sendiri, kok gak dikembangin gitu kan. Kita punya kemampuan tapi gak dikembangin kan sayang banget gitu. Iya, sebenarnya kita semua kan istimewa. Kita dikasih kelebihan masing-masing. Secepat mungkin menemukan kelebihan itu. Jadi jangan sampai terlena, nunggu nanti lah gitu kan. Jangan ditunda-tunda ya teman-teman. Nanti lagi gitu kan. Akhirnya tahu-tahu lulus gitu kan. Iya, benar banget tuh Kak. Jadi nggak punya planning ke depannya gimana. Betul. Ini ada istilah nih, pasti kalau dalam organisasi ada yang pro dan kontra. Iya. Yang namanya bersosial ya Kak ya. Kita makhluk sosial, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Ini ada istilah mungkin dari teman-teman yang julid atau yang nggak suka nih. haters. Iya, haters ya Kak ya, haters sekolah gitu. OSIS itu kan cuma menjadi babu sekolah gitu. Nah, gimana nih pendapat Kak Tasya terkait dengan mungkin ada orang yang punya pendapat seperti itu? Jadi sebenarnya OSIS itu bukan babu sekolah kalau menurut saya, karena OSIS itu adalah tangan kanannya sekolah lebih tepatnya. Jadi kayak apapun kegiatan yang ada di sekolah, turunnya ke OSIS dulu gitu. Jadi pihak sekolah ngomong ke OSIS, nah ini ada kegiatan ini, jadi tolong disampaikan ke teman-teman. Jadi kayak misalnya kita ada kegiatan gitu kan, emang kita bantu-bantu, tapi bantu-bantu itu bukan berarti kita jadi babu Kak, karena emang kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu harus kita jalankan, karena emang kewajiban dalam berorganisasi itu kan itu tadi, apalagi OSIS, jadi organisasi siswa intra sekolah. Jelas mensupport program-program yang diadain sama sekolah. Iya, benar banget. Karena kan program-program itu pasti positif ya. Tapi itu akan terlaksana dengan baik kalau disupport oleh semua warga sekolah. Iya, benar banget Kak. Salah satunya ya yang paling terpenting yaitu siswanya sendiri. Iya, gitu kan. Jadi kalau program bagus itu tanpa dukungan dari siswa kan. Untuk siapa emang gitu? Iya, kan untuk siswa dari siswa untuk siswa. Betul. Salah satunya diwakili sama OSIS. Bagi teman-teman juga bisa kok ya, bisa ikut berpartisipasi gitu, jangan khawatir. Ini target dari kepengurusan OSIS yang Kak Tasya pimpin ini, mungkin selama 1 tahun menjabat ini sebenarnya pengen apa sih, punya target apa? Ada nggak nih Kak?
Kalau untuk yang pertama pastinya targetnya prestasi ya Kak, yang meraih prestasi dan pengalaman relasi itu pasti udah hal umum dan pastinya untuk yang hal pokok itu prestasi yang mau diraih sih. Karena untuk ketua OSIS ini sendiri saya rasa saya emang bisa dan mampu untuk ngejalanin kewajiban sama tanggung jawabnya gitu Kak. Target pertamanya yaitu prestasi. Iya. Yang lainnya mungkin ada nggak? Yang lainnya ya itu tadi yang ngalir aja sih Kak. Selain prestasi kita juga dapat relasi Iya. gitu kan, masa depan tadi jembatan. Kalau misalnya kita ikut organisasi pasti banyak benefit atau manfaat yang bisa kita ambil dari situ. Ngomong-ngomong masalah kegiatan OSIS, mungkin tidak terlalu jauh dari event atau kegiatan. Dari kepengurusannya Kak Tasya nih, ada program besar nggak selama kepengurusannya Kak Tasya ini? Untuk kepengurusan yang bakal berjalan ya Kak ya, untuk kepengurusan ini biasanya di Semantap itu ada bulan bahasa. Bulan bahasa itu di bulan Oktober. Tepatnya tanggal 22. Jadi biasanya itu mencangkup seluruh Kabupaten Tanggamus Kak, jadi sekabupaten gitu. Iya. Ini terkait dengan pandemi, pelaksanaan gimana Kak? Atau mungkin karena ya keterbatasan tadi ya, atau mungkin diganti atau gimana Kak? Kalau untuk tahun lalu ya Kak ya, karena berhubung kita pandemi emang benar-benar kita daring seluruhnya. Jadi kita untuk tahun lalu itu tidak berjalan dan insya Allah tahun ini akan berjalan kembali, akan aktif kembali gitu. Oke, mudah-mudahan pandemi segera menurun, hilang bahkan gitu ya. Sehingga kegiatan kita dapat berjalan secara normal. Ngomong masalah kegiatan terdekat nih Kak, sekarang kan bulan puasa nih ya, bulan Ramadan. Mungkin dari SMA 1 Talangpadang punya event atau kegiatan apa nih? Untuk event sendiri itu dalam waktu dekat ini ada Gebiar Ramadan ya Kak, karena kan sekarang bulan Ramadan, jadi kita ngadain kegiatan bulan Ramadan yaitu yang bernuansa keagamaan pastinya. Jadi kegiatannya berupa apa itu, pesantren Ramadan atau apa Kak? Untuk itu kegiatannya kayak tilawah, dai, semacam itu Kak. Antar kelas juga ya? Iya, antar kelas. Itu bisa jadi untuk bibit ketika ada event-event yang besar. Iya, benar banget. Jadi kayak sambil cari potensi dari siswa-siswinya Kak. Oke. Kita ngomong masalah prestasi nih Kak. Tentunya SMA 1 Talangpadang sudah familiar lah ya, udah terkenal. Bisa diceritakan atau dijelaskan prestasi yang sudah diraih di SMA 1 Talangpadang? Oke, prestasinya alhamdulillah kemarin itu dari siswa SMA Negeri 1 Talangpadang itu ikut lomba tilawah Kak, ngaji itu juara 1 tingkat provinsi dan alhamdulillah ke nasional, langsung ke nasional. Jadi iya, ke nasional itu siswanya perempuan. Jadi bisa, itu salah satu prestasi dari SMA Negeri 1 Talangpadang. Oke, ini mungkin Kak Tasya sendiri nih. Kak Tasya sendiri berprestasi di bidang apa nih? Bisa dijelaskan nggak ke teman-teman ini? Untuk dalam waktu dekat ini kemarin alhamdulillah menjadi duta genre Kabupaten Tanggamus Kak, yaitu juara 2 Kabupaten Tanggamus. Jadi itu mewakili sekolah, itu SMA Negeri 1 Talangpadang. Terkait dengan podcast Kak? Oke, oh iya, podcast juga kemarin juara 1 tingkat nasional, itu SMA Negeri 1 Talangpadang juga. Jadi hapus dulu dong. Luar biasa ya, juara 1 podcast tingkat nasional diraih sama SMA Negeri 1 Talangpadang. Keren. Nih ngomongin masalah sekolah atau program yang diadain sama sekolah nih, ada nggak sih SMA 1 Talangpadang itu punya program unggulan gitu yang dicanangkan sama sekolah nih? Jadi untuk program jarak dekat ini Kak, itu ada bakti sosial. Jadi kita bagi-bagi sembako dan juga sekarang kan bulan Ramadan. Jadi kita berbagi ke masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita dari program sekolah itu bakti sosial tadi, bagi-bagi sembako. Itu semua warga sekolah ikut terlibat Kak? Iya Kak, ikut terlibat pastinya. Mungkin bagi teman-teman yang punya mau mendonasikan juga bisa nanti menghubungi Kak Tasya. Iya, bisa banget tuh Kak. Kalau mau ngebantu kan kita saling berbagi, apalagi di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat gitu kan. Jadi next ini masalah hal-hal unik. Tentunya kalau masing-masing sekolah punya cerita lah, boleh dibilang seperti itu. Masing-masing sekolah punya hal-hal uniknya masing-masing. Nah, ini hal unik ketika menjadi ketua OSIS Kak, mungkin ada nggak? Oke, hal unik menjadi ketua OSIS itu ya lumayan banyak sih ya Kak ya. Ya pastinya kita dari teman-teman itu sendiri kayak kita lupa sama teman sendiri, manggil nama aja salah gitu kan, saking happy-nya gitu tadi kan dalam acara-acara.
Jadi kadang-kadang kita juga alam bawah sadar kita nggak nyangka ya, oh kita udah sampai sejauh ini gitu ya. Itu menjadi hal unik tersendiri nih kalau kita misalnya ikut kegiatan OSIS ya kan. Nggak mungkin kita misalnya tiba-tiba ikut lomba gitu kalau misalnya persiapannya nggak matang juara gitu kan. Dengan adanya ikut organisasi OSIS ini setidaknya persiapannya udah lebih baik gitu ya. Oke. Ini ketika menjadi ketua OSIS nih, mungkin secara personal nih banyak teman-teman juga yang menanyakan, boleh nggak sih ketua OSIS itu punya teman dekat gitu kan, atau jaga wibawa atau nggak boleh sama gurunya, mungkin sama pembina OSISnya atau mungkin sama orang tua. Nah ini kalau misalnya ada teman-teman yang nanya seperti itu, gimana nih jawabannya nih Kak? Oke, kalau mungkin ya ketua OSIS juga manusia ya Kak ya, pasti punya rasa gitu kan ya. Kalau mungkin kalau teman dekat ya bisa, asalkan kita ya saling ngejaga aja gitu Kak. Harus profesional, kita harus bisa menjaga diri kita kan, kita harus bisa menempatkan diri sesuai porsinya gitu. Teman-teman masih ada kesempatan berarti. Bisa nanti lebih dekatnya bisa hubungin Kak Tasya ini. Iya. Ini kisah unik saat pembelajaran. Biasanya kan kalau pembelajaran tatap muka gitu kan, bisa lihat langsung nih. Mungkin pembelajaran daring gitu loh. Mungkin ada kisah-kisah unik di kelas Kak nih. Kan ada untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain ya. Untuk sosialnya ada, untuk diri sendirinya ada nih. Kakak ngelihat dari teman-teman pada waktu pembelajaran daring maupun tatap muka, ada nggak hal-hal uniknya gitu? Oke, kalau untuk di sekolah sendiri itu mungkin saat pembelajaran ya Kak ya, kan emang jamnya istirahat itu biasanya kalau bulan puasa itu tidur gitu ya Kak ya. Mungkin ada salah satu temen itu keenakan tidur mungkin ya Kak ya. Abis sahur kan biasanya langsung siap-siap sekolah gitu, kenyang. Jadi di sekolah mungkin masih ngantuk, jadi tidur. Dikirain kan mungkin pingsan gitu, nggak bangun-bangun kan. Jadi udah mau selesai bel gitu, baru bangun orangnya gitu. Jadi kayak baru bangun tidur gitu kan, masih nyawanya belum kekumpul gitu Kak. Jadi apa ya, hal unik banget kalau misalnya kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jadi banyak hal positifnya ternyata teman-teman ya. Ini ngomong-ngomong masalah pesan-pesan nih buat mungkin generasi muda. Ada nggak sih buat generasi muda, baik itu teman sebayanya Kak Tasya, mungkin juga teman-teman pelajar terutama di Provinsi Lampung. Ada nggak Kak? Untuk teman-teman ya, kita itu sebagai generasi muda itu kita harus mempunyai perencanaan pastinya. Kita punya planning ke depannya, kita mau seperti apa, kita mau menjadi apa, itu harus direncanakan dari sekarang. Karena layaknya seorang remaja itu harus memiliki perencanaan, baik itu perencanaan dalam pendidikan, berkarir, kan abis itu berkeluarga, karena itu melewati 5 transisi remaja tuh Kak. Kita harus memiliki perencanaan, karena pastinya kita mempunyai kemampuan masing-masing, kita punya skill masing-masing, dan skill itu harus dikembangkan gitu, karena itulah salah satu planning kita dan tujuan kita. Kalau kita punya skill di sini harus dikembangin gitu. Oke, keren banget ya pesan-pesan dari Kak Tasya ini. Ini pertanyaan terakhir ini Kak. Mungkin buat teman-teman atau adik-adik SMP nih, kira-kira buat mereka dari Kak Tasya sendiri selaku OSIS dari SMA Negeri 1 Talang Padang, mungkin ada pesan-pesan nggak dibuat adik-adiknya? Oke, untuk adik-adik SMP mungkin yang sekarang udah mau masuk ke SMA lah ya Kak ya, pastinya kayak butuh tempat sekolah gitu kan, kayak melanjutkan pendidikan, kayak bisa salah satunya di SMA Negeri 1 Talang Padang itu kita ada ya banyak program-program Kak, banyak ekstrakurikuler juga, dan alhamdulillah SMA Negeri 1 Talang Padang ini aktif dan mungkin udah familiar gitu ya Kak. Jadi untuk adik-adik mungkin bisa gitu masukkan ke SMA Negeri 1 Talang Padang. Pastinya fasilitasnya bagus. Iya, sudah terfasilitasi. Tim pengajarnya keren gitu, kece-kece Kak. Organisasi yang ada di sekolahnya banyak banget. Ketemu sama ketua OSIS yang keren juga. Amin, alhamdulillah. Oke Kak, terima kasih untuk bincang-bincang kita pada sore hari ini. Teman-teman juga terima kasih sudah stay tune. Jangan lupa untuk tetap subscribe, share dan komen di Media Pelajar Lampung Podcast. Mungkin pertemuan kita cukup kali ini ya Kak ya. Iya, Next Kak. kita lanjut lagi dengan tema-tema yang lebih seru lagi insya Allah. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan masih bisa kita jawab di kolom komentar ya. Kita tutup untuk podcast kita sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.